Sumber belajar dan media dalam pendidikan. Perkembangan media menurut ASBI tahun 1972 telah menimbulkan 2 kali dari 4 kali revolusi dunia pendidikan. Revolusi pertama telah terjadi beberapa tahun abad yang lalu, yaitu pada saat orang tua menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada orang lain yang berprofesi sebagai guru. Revolusi kedua terjadi dengan digunakannya bahasa tulisan sebagai sarana untuk pendidikan. Revolusi ketiga timbul dengan tersedianya media cetak yang merupakan hasil ditemukannya media mesin dan teknik percetakan. Dan revolusi keempat adalah berlangsungnya dengan meluasnya penggunaan media komunikasi elektronik. Materi yang dibahas pada bagian ini: 1. Pengertian media pembelajaran, 2. Kegunaan media dalam pembelajaran, 3. Pedoman umum penggunaan media dalam proses pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. AICTE tahun 1979 mengartikan media sebagai segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi. Sedangkan Olson tahun 1974 mendefinisikan medium sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan simbol dengan melalui rangsangan indera tertentu disertai penstrukturan informasi. Kegunaan media dalam pembelajaran. 1. Media untuk memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. 2. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa. Pengalaman tiap-tiap mahasiswa adalah berbeda-beda. 3. Media dapat melampaui batas ruang kelas. 4. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dan lingkungannya. 5. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 8. Media memberikan pengalaman yang integral menyeluruh dari setiap yang konkret maupun abstrak. 9. Media memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri dan pada waktu dan tempat serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 10. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru atau new literasi. 11. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi. 12. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri dosen maupun mahasiswa. Pedoman umum penggunaan media dalam proses pembelajaran. 1. Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pemanfaatan kombinasi 2 atau lebih media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 3. Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 4. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan setiap belajar secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, atau belajar mandiri. 5. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti preview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum peserta masuk. 6. Peserta didik perlu disiapkan sebelum media pembelajaran digunakan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian dalam media berlangsung. 7. Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Diharapkan setelah mempelajari materi, mahasiswa mampu memahami sumber belajar dan media dalam pendidikan. Terima kasih.